Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang harga menjadi murid Kristus. Saya beberapa waktu yang lalu membaca dalam Bible reading dan saya terpaku pada satu ayat ini, saudara. Satu ayat saja, nanti saudara baca perikopnya, baca sendiri, tapi satu ayat ini akan kita renungkan kali ini. Yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-33. Saya bacakan, saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, firman Tuhan ini tajam, firman Tuhan ini keras dan tidak kompromi sama sekali, tegas sekali. Jadi Tuhan Yesus katakan untuk menjadi muridnya ada satu syarat, yaitu melepaskan segala yang menjadi milik kepunyaan mereka. Jadi kalau kita, saudara, saya, Anda ingin menjadi murid Kristus, maka renungkanlah apa saja yang menjadi milik Anda, milik saya. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya sampai pada pembacaan ayat ini, saya merenung dan saya bertanya pada Roh Kudus, maksud dari ayat ini apa Tuhan? Maksud dari melepaskan diri dari segala milik itu apa? Nah, ini tentunya maknanya adalah makna sikap hati, saudara. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melepaskan segala milik itu dalam arti harafiah. Tetapi di dalam hati kita harus belajar, kalau mau jadi murid Kristus, saudaraku ya, belajar untuk merenungkan bahwa segala yang ada pada kita, mulai dari yang di luar kita. Apa itu, saudara? Ya, yang di luar kita itu barangkali harta milik kita yang Tuhan percayakan pada kita. Apakah kita bisa melepas itu dengan menyadari, Tuhan, ini semua adalah titipan. Ini semua adalah kasih karuniamu di mana Engkau mempercayakan akan semua harta benda ini milik yang Tuhan berikan padaku ini sementara. Nah, ini pikiran kita harus ke sana, saudaraku. Jadi perenungan kita harus sampai pada kesadaran bahwa semua yang ada di luar kita, itu harta benda, kemudian kedudukan, kemudian jabatan, kemudian pekerjaan, atau apa saja, itu semua adalah sementara dan itu adalah milik Tuhan yang dititipkan pada kita. Nah, kesadaran kita harus sampai ke sana. Termasuk komunitas yang dekat dengan kita, teman-teman, orang-orang yang kita sayangi, kita kasih dan mengasihi kita. Pelayanan juga, saudaraku ya. Kalau Anda dipanggil dalam pelayanan tertentu, pelayanan itu bukan milik Anda, bukan milik saya. Itu adalah kepercayaan sementara, penugasan sementara dari Tuhan, supaya kita menyadari bahwa suatu saat ini pun juga mungkin akan diambil oleh Tuhan. Ya, itu saya berbicara pada tahap pertama, yaitu yang di luar kita ya, di luar kita. Nah, lebih masuk ke dalam, yaitu orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Ada istri, ada suami, orang-orang yang Anda kasihi, yang menjadi kalau istri atau suami itu kan soulmate, belahan jiwa gitu. Kalau orang Jawa pakai istilah garwo, sigaraning nyowo, jadi separuh jiwaku itu ada pada dia. Nah, ini tidak mudah, saudaraku. Tapi saya menyadari ketika
Saya merenungkan bahwa pada waktunya ketika atas ketetapan Tuhan, pasangan hidup itu harus berpisah dengan kita. Karena waktunya pulang mendahului kita. Pulang ke surga, saudaraku. Maka firman ini harus menjadi menjadi persiapan buat kita. Kita bukan memikirkan hal-hal negatif, rasanya kok memikirkan hal-hal yang menyedihkan padahal nggak ada masalah apa-apa. Tetapi kebenaran ini kalau kita mau renungkan, saudara, saya ulangi ya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, suami, istri, belahan jiwa, kemudian anak-anak, ya. Ada orang yang berkata ya, waduh kalau anak itu harta yang paling mulia bagiku gitu, harta yang paling berharga bagiku. Tapi saya juga melihat, saudaraku, ada orang tua yang harus melepas anaknya ketika Tuhan menetapkan bahwa anak itu harus pulang mendahului orang tuanya. Saya pernah berbicara di dalam satu acara penghiburan di mana ada seorang anak yang meninggal mendahului orang tuanya. Saya berkata, ini kata-kata dari mama saya, ya kalau anak ngubur orang tua itu biasa, tapi kalau orang tua ngubur anak itu berat. Saya tahu, saudaraku, berat. Tapi kalau kembali kepada ayat ini, kita harus bisa melepaskan diri kita dari segala milik kita. Karena apa? Kesadaran bahwa itu bukan milikku. Itu adalah titipan sementara dari Tuhan. Saya tidak katakan bahwa perpisahan karena orang-orang yang kita kasih diambil Tuhan itu tidak berat. Oh, so pasti sangat berat, saudaraku. Tetapi firman ini akan meneguhkan kita, menyadarkan kita. Memang demikian. Bahkan, ya, tubuh kita. Saudaraku, tubuh kita ini milik Tuhan. Apalagi jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, dan kemauan kita. Itu pun bukan milik kita sendiri, itu milik Tuhan. Makanya mengikut Tuhan itu kan firman yang dikenakan pertama kali ketika kita mau ngikut Yesus. Itu harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia setiap hari. Diri yang disangkal itu adalah pikiran kita, emosi kita, kemauan kehendak kita. Nah, demikian saudaraku. Saya ingat akan hamba Tuhan yang sekarang sudah bersama Tuhan, Kathryn Kuhlman. Ini kontroversial karena dia dipakai Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, saudaraku ya. Dan kesembuhan ilahi itu menyertai akan pelayanan dari hamba Tuhan wanita ini, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman pernah berkata, kalau kita mau diselamatkan, itu kita nggak perlu bayar apa-apa. Cukup kita percaya Yesus, terima Yesus, kita beroleh selamat. Tetapi untuk jadi pengikut Dia, kita harus membayar sesuatu. Ya, harus ada hal-hal yang kita lepaskan. Namun, ketika kita mau jadi murid Kristus atau disciple of Christ, maka kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita. Sekali lagi saya ingatkan, saudaraku, ini bukan pemahaman secara harafiah. Jadi melepaskan diri ini harus dimulai dari sikap mental kita, dari hati kita, sikap hati kita. Sehingga ketika waktunya tiba, sebab kita ingat ya, Rick Warren berkata bahwa hidup ini adalah ujian. Ketika ujian itu datang, seperti Ayub yang diuji dengan kehilangan semua yang dia miliki, dia berkata apa? Semua Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah Dia. Nah, ini saudaraku, sikap hati yang harus kita tanamkan. Menjadi milik Kristus, menjadi murid Kristus, bukan berarti kita menjadi orang yang kehilangan segalanya secara harafiah, tidak. Tetapi sikap hati kita
siap dengan mengatakan, Tuhan, hartaku yang sesungguhnya adalah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah hartaku yang sejati. Semua yang ada padaku, termasuk tubuhku, termasuk diriku sendiri, itu sementara. Ada waktunya, saudaraku, kita pun harus meninggalkan semua. Jabatan, pekerjaan, semua yang ada harus kita lepaskan. Dan kita harus menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta. Tapi sesungguhnya, memang itulah tujuan hidup ini. Saudara harus tahu tujuan hidup ini adalah pada waktunya nanti kita selesai tugas dan kita bersama dengan Dia kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.